Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle Frontier. Grand Festival Kanto akhirnya dimulai. Hanya tinggal 1 hari lagi sampai dilaksanakannya Grand Festival. Tepat di atas puncak bukit, stadion dapat terlihat dengan jelas. Haruka berlari menuruni lereng bukit untuk menyambut Grand Festival yang megah itu. Tim Rocket yang menyamar melaporkan situasi hingga saat ini, yang mana saat itu antrian mulai terbentuk saat para peserta melakukan pendaftaran. Haruka menunjukkan ribbon yang telah dikumpulkannya yang menjadi syarat untuk masuki Grand Festival. Tim Rocket akhirnya menyelesaikan siarannya saat host memberi mereka selamat atas pekerjaannya itu. Sementara Haruka mendapatkan telepon dari ibunya yang beritahukan kedua orang tuanya tidak bisa datang di pertandingannya karena mereka sangat sibuk, tapi tetap mendoakan yang terbaik untuk anaknya itu. Setelah menutup panggilan tersebut, mereka melihat Aipom yang sedang menumpuk-tumpuk topi di atas kepalanya. Selain itu, dia juga mengambil topi Satoshi dan Suster Joy. Pikachu dan Takeshi berupaya menangkapnya, tapi gagal. Su yang perhatikan kekacauan yang terjadi, mengarahkan Roselia untuk membantu menangkap Aipom. Ada juga seorang wanita yang menyuruh Slowbro untuk memindahkan Aipom ke pelukan Satoshi. Setelah mengambil topinya, Aipom pun berlalu pergi. Ketika Saori memperkenalkan dirinya, Takeshi langsung tebar pesona. Namun dia menolak Takeshi dan berpaling ke arah Su. Su mengatakan dia siap mengalahkan Saori maupun Haruka di pertandingan nanti. Saat makan malam, Saori menceritakan bahwa dia telah mengalahkan Su di Pokemon kontes pertamanya. Itulah mengapa Su ingin membalas kekalahannya. Sementara itu, ada seorang pria misterius yang memberikan bunga mawar hitam kepada Masato untuk diberikan kepada kakaknya. Namun ketika Haruka menerima bunga tersebut, tiba-tiba saja mawarnya meledak. Akhirnya Grand Festival pun dimulai, di mana host mengungkapkan babak penyisihan akan digelar di 2 stadion yang berbeda. Pemenangnya akan mendapatkan Ribbon Cup serta gelar sebagai top koordinator. Di antara banyaknya juri, ada kakaknya Vivian, yang datang jauh-jauh dari region Hoenn untuk menjadi juri tamu. Rupanya tim Rocket lah yang berperan sebagai host di stadion yang satunya. Singkat cerita, kompetisi pun dimulai, di mana para peserta mulai menampilkan keterampilannya. Sekarang giliran Haruka yang akan tampil. Dia merintahkan Combo Scan untuk mengambil frisbee yang dilemparnya. Combo Scan berlari dengan cakarnya yang terseret, lalu menggunakan Sky Uppercut untuk mengiris frisbee tersebut. Satoshi dan kawan-kawan yakin Haruka pasti lolos ke babak berikutnya setelah penampilan yang menakjubkan tersebut. Sementara itu, Saori menyuruh Lapras untuk menciptakan gelombang air dan membekukannya. Penampilannya itu sangat mengagumkan sekali. Su mengatakan orang itu memang hebat, tapi dia tidak akan lengah lagi seperti dulu dan akan mengalahkannya. Su akhirnya tampil dengan manggil Masquerain. Masquerain mulai berputar dengan kecepatan tinggi, menciptakan hembusan angin yang luar biasa di sekitar tubuhnya. Saori mengakui Su telah mengalami perkembangan pesat. Harley juga ikut ambil bagian dan bahkan berpakaian persis seperti Haruka. Haruka yang malu tidak bisa membayangkan apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Harley. Teman-temannya pun mulai berpikir mungkin Harley menyukai Haruka. Harley menyuruh Bennett Will-O-Wisp, yang walaupun terlihat biasa-biasa saja, tapi itu sudah cukup untuk mendapatkan tepuk tangan meriah dari para penonton. Akhirnya diumumkan para peserta yang berhak lolos ke babak berikutnya, dan Haruka termasuk di antara salah satunya. Beberapa peserta yang lolos itu kini berkumpul di balkon untuk membicarakan pertandingan yang akan datang. Haruka masih jijik dengan penampilan Harley, yang mengaku bisa mengalahkan Haruka jika penampilannya diubah mirip seperti dia. Saat sedang asik-asiknya perhatikan persaingan antar para peserta, tiba-tiba Aipom mengambil topi Satoshi lagi. Satoshi dan Pikachu berlari untuk menangkap Pokemon tersebut. Keesokan harinya, putaran kedua dilaksanakan untuk mempersempit peserta yang akan lolos ke babak final nanti. Su yang mendapatkan giliran pertama langsung mengeluarkan Pokemon barunya, yaitu Absol. Dia merintahkan Absol untuk menerangi stadion dengan flash, memancarkan cahaya terang yang berkilauan dari berbagai sudut. Terlebih lagi, bulu putih bersih Absol menyerap sebagian cahaya dan berkilau indah. Kemudian Absol menutupi dirinya dengan Water Pulse, lalu membelah pusaran air itu dengan Razor Wing.
mengakhiri pertunjukannya itu dengan sangat cantik. Haruka tak menyangka rivalnya itu punya Pokemon yang lebih kuat daripada sebelumnya. Tim Rocket berusaha mewawancarai Su, namun dia tidak mau berkomentar apa-apa dan masuk ke ruangannya. Harley yang telah berpakaian normal memanggil Octillery untuk pertunjukannya. Octillery melancarkan Fire Blast ke tanah dan mulai menggerakkan tentakelnya untuk membentuk cincin api. Itu tidak menimbulkan damage karena ketahanannya terhadap serangan api. Semuanya pun terpukau dengan penampilannya tersebut. Di sisi lain, Satoshi masih berupaya mengambil kembali topinya dari Aipom. Sampai kemudian dia mulai muak dan merintahkan Pikachu untuk menyerang Aipom. Setelah mendapatkan topinya, dia merintahkan Pikachu Thunderbolt untuk melumpuhkan Aipom. Namun sayangnya Aipom bisa menangkis Pokeball yang dilemparkannya. Satoshi bersumpah akan menangkap Pokemon itu apapun yang terjadi. Beralih lagi ke Grand Festival, di mana Saori merintahkan Slowbro Water Gun sambil berputar-putar, yang menciptakan efek air mancur. Harley mengatakan betapa bagusnya penampilan Saori, tapi sayangnya dia tidak akan pernah bisa mengalahkan dirinya. Satoshi tiba tepat pada waktunya ketika Haruka baru saja hendak tampil. Haruka merintahkan Munclak Hyper Beam, yang mana setelah menembakkannya ke udara, Munclak memukulnya dengan Focus Punch. Saat kedua kekuatan tersebut berbenturan, sinar matahari menciptakan efek yang berkilauan. Sementara itu di belakang panggung, Saori sangat terkesan dengan penampilan Haruka. Bahkan Harley terpaksa mengakui menurutnya Haruka memang sangat mengesankan. Meskipun begitu, Haruka tetap saja merasa gugup karena hanya 16 peserta yang bisa maju ke babak berikutnya. Saori menghampiri untuk memberinya selamat atas pertunjukannya tadi. Namun beberapa saat kemudian, Harley mengabarkan bahwa ada yang aneh dengan Su. Pada saat itu, terlihat Su yang sedang marahi Pokemonnya karena tidak bisa menggunakan move dengan benar. Haruka yang tidak suka dengan tindakannya itu, mengatakan bahwa Absol telah melakukan yang terbaik. Su yang terlanjur emosi juga marahi Haruka. Haruka jadi sedih mendengarnya. Sedangkan Harley yang memang sengaja mengadu domba mereka berdua terlihat sangat puas. Saori menjelaskan sepertinya Su terintimidasi dengan perkembangan Haruka setelah menyaksikan penampilannya tadi. Di saat yang bersamaan, Satoshi dan Takeshi juga menghampiri Su yang duduk sendirian di tepi danau. Satoshi membicarakan rivalnya dan bandingkan persaingan tersebut dengan hubungan yang dimiliki oleh Haruka dan Su. Su pun akhirnya mengakui bahwa Haruka adalah saingan terhebatnya. Singkat cerita, setelah diadakannya pengumuman hasil peserta yang lolos ke babak berikutnya, Haruka langsung dipasangkan dengan Harley dalam battle contest. Keduanya menyatakan untuk tidak menahan diri ketika pertarungan dimulai. Haruka milih Eevee dan Munclak, sementara Harley mengeluarkan Cacturne dan Wigglytuff. Haruka mulai lebih dulu dengan merintahkan Pokemonnya Tackle dan Focus Punch. Namun Wigglytuff mengembangkan ukuran tubuhnya untuk mengcancel serangan tersebut. Ketika Wigglytuff hendak melancarkan serangan balik, dia melesat ke udara dan biarkan Cacturne menyerang dengan Poison Sting. Namun Eevee yang berhasil bangkit melancarkan Shadow Ball yang dipukul oleh Munclak untuk meningkatkan kecepatan serangan tersebut. Alhasil Cacturne yang terkena dampaknya langsung tumbang. Tapi meskipun sendirian, Wigglytuff ternyata mampu mengimbangi musuh-musuhnya. Wigglytuff menggunakan Double Slap untuk membanting musuhnya tersebut. Haruka kehilangan lebih banyak poin karena serangannya meleset terus. Tapi berkat serangan yang meleset tadi, Wigglytuff yang terkena ledakan akhirnya jatuh ke tanah. Akhirnya Eevee dan Munclak mengkombo Quick Attack dan Focus Punch untuk mengalahkan Wigglytuff. Sementara Harley tak menyangka lagi-lagi dia dikalahkan. Beralih ke pertandingan Su dan Saori, yang mana keduanya dapat dengan mudah mengamankan posisi di babak berikutnya. Akhirnya tiba pertandingan antar rival. Haruka manggil Combusken dan Squirtle, sedangkan Su mengandalkan Absol dan Flygon. Pertandingan ini akan menjadi sangat menegangkan, mengingat persaingan antara kedua orang tersebut. Squirtle melancarkan Rapid Spin, Flygon mencoba menghalaunya dengan Sandstorm. Akan tetapi, Combusken melompat ke atas cangkang Squirtle dan menerjang maju dengan Mega Kick. Sementara Absol menggunakan Flash untuk membutakan pandangan musuhnya, sehingga dia bisa menghitnya dengan Iron Tail. Saat hendak mengadakan serangan balasan, Absol melancarkan Razor Wind untuk mengatasinya. Flygon melanjutkan dengan Flamethrower, dan Haruka yang masih kebingungan memerintahkan Combusken menahannya dengan Fire Spin, menghasilkan ledakan yang mengurangi poin kedua peserta. Su yang masih punya strategi lain
menggunakan Dragon Formation Combo. Absol melancarkan Razor Wind yang digabungkan dengan Dragon Breath Flygon. Combusken dan Squirtle berusaha menghindar. Akan tetapi combo itu sangat besar sehingga kedua Pokemon tersebut akhirnya terkena serangan. Saucy dan kawan-kawan terkesan dengan kombinasi tersebut, yang pasti membutuhkan waktu yang lama untuk menyempurnakannya. Teman-temannya itu pun menyuruh Haruka agar jangan menyerah. Rupanya masih ada combo lainnya, yaitu Iron Tail Steel Wing. Saat Pokemon lawan mendekat, Haruka merintahkan Combusken dan Squirtle mengkombo Fire Spin Bubble Beam yang sukses menghit lawannya. Itu adalah strategi yang pernah digunakan dalam Battle Frontier, dan Saori penasaran bagaimana Su menanggapi serangan balik tersebut. Sebaliknya Harley malah marah-marah sendiri karena ternyata dia tertinggal jauh dari Haruka. Absol menggunakan Flash lagi, namun tidak berpengaruh terhadap Squirtle yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Flygon mencoba menghitnya dengan Steel Wing, tapi Squirtle masih mampu bertahan dan balasnya dengan Bubble Beam. Absol merespon dengan Razor Wind untuk mengalihkan serangan, tapi Combusken menginterupsi dengan Fire Spin untuk mengalau serangannya. Alhasil Flygon pun terkena serangan itu. Kemudian Squirtle melancarkan Ice Beam dari jarak dekat untuk mengalahkan Flygon. Namun begitu dia hendak mendarat, Absol menghantamkan Iron Tail ke arahnya, dan Squirtle pun tidak bisa berdiri lagi. Pertandingan pun dilanjutkan dengan Combusken versus Absol. Keduanya saling benturkan serangan, tapi Absol berhasil mendaratkan Iron Tail, yang membuat Combusken terpaksa mundur untuk sejenak. Untuk memberi damage tambahan, Absol menggunakan Water Pulse untuk menenggelamkan musuhnya itu. Hal ini menyebabkan Combusken berubah jadi merah karena kepanasan. Dan Haruka yang menyadari kondisi tersebut, memerintahkan Combusken melancarkan move barunya, yaitu Overheat. Absol yang terkena dampaknya kini terluka cukup parah. Namun semakin sering Combusken menggunakan Overheat, move itu akan semakin melemah. Belum lagi Combusken nampaknya kelelahan setelah penggunaan Overheat berulang-ulang. Su yang juga telah mengetahuinya memerintahkan Absol Razor Wind yang mengenai telak Combusken. Haruka dalam keadaan terpojok karena poinnya tipis sekali. Tapi dia masih belum menyerah dan merintahkan Combusken Sky Uppercut ketika Absol datang mendekat. Su terkejut dengan langkah yang diambilnya. Combusken menyeret cakarnya di sepanjang arena dan menghantamkannya ke Absol. Ketika waktunya sudah habis, Haruka yang lebih unggul dinyatakan sebagai pemenangnya. Su pun nampaknya telah mengakui bahwa Haruka sudah melampauinya. Sementara itu, Satoshi mengejar Aipom yang lagi-lagi membawa lari topinya. Seperti yang dia bilang sebelumnya, bahwa dia akan menangkap Pokemon itu. Maka dia pun memerintahkan Pikachu untuk bertempur. Setelah beradu pukulan untuk beberapa saat, Pikachu pun berhasil mengalahkan Aipom, dan Satoshi langsung menangkap Pokemon yang suka mengganggunya itu. Su memperingatkan Haruka bahwa Saori akan menjadi lawan yang tangguh, dan dia tidak bisa dikalahkan hanya dengan kekuatan. Pertandingan semifinal akan segera berlangsung, di mana Pokemon yang akan bertanding antara lain Combusken Munclak versus Pidgeot Slowbro. Namun pertandingan ini sangat berat sebelah, karena kemampuan bertarung Saori di atas rata-rata. Pokemonnya selalu saja unggul dalam hal kecepatan. Tanpa disadari, gaya bertarung Haruka sangat mirip dengan Satoshi. Ia lebih mengandalkan kekuatan dibandingkan kecepatan, dan itu terbukti kurang efektif terhadap Saori yang lebih mengandalkan kecepatan Pokemonnya. Akhirnya Pidgeot dan Slowbro mengkombo Aerial Ace dan Hyper Beam untuk mengalahkan musuhnya, dan Saori pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Haruka menunjukkan dukungannya dengan membungkuk hormat, meskipun dia jelas kecewa dengan kekalahan tersebut. Sekembalinya ke belakang panggung, dia langsung menangis sejadi-jadinya di hadapan teman-temannya, yang mengatakan dia bisa mencobanya lagi di tahun depan. Singkat cerita, Saori mendapatkan Ribbon Cup serta gelar sebagai top koordinator karena telah menangkan Grand Festival. Pada malam harinya, diadakan pesta untuk semua orang yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Haruka menyusul Su sambil megang setangkai mawar, mengucapkan selamat tinggal dan akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dengan berakhirnya Grand Festival, kini giliran Satoshi yang akan bertanding di Battle Frontier terakhirnya.